Salam sadar. Apakah kau sadar? Kalau belum, duduk manis ya, dengarkan nasihat Abang Sadar. Ya, sekarang Abang Sadar akan membahas tentang judi. Judi, tahu judi ya? Ya, judi itu jujur dilarang. Enggak. Kita serius. Judi itu satu hal yang sangat meresahkan dari zaman dulu. Ya, dulu judi itu bertemu langsung kayak leng, beli porkas. Sekarang judi sudah semakin canggih. Ada judi online, sambil tiduran bisa main judi, sambil buang air juga bisa main judi. Nah, kalau ditanya sama pemuka-pemuka agama seperti ustadz, pastor, pendeta, biksu, mereka pasti akan berkata judi itu haram. Pokoknya haram lah. Apa alasannya? Mereka akan buat dalil-dalil, ayat-ayat yang ditunjukkan kepada kita, lalu mengancam-ancam kalau main judi itu masuk neraka. Nah, sekarang Abang Sadar akan jelaskan dari sudut pandang yang lain ya. Dari sudut pandang yang lain, kalau Abang Sadar tidak melarang ya, Abang Sadar tidak melarang, tetapi akan menjelaskan apa resiko judi itu. Ya, narkoba, pelacuran, minuman keras, dan judi sebenarnya itu mengakibatkan ketagihan. Ya, membuat kita ketagihan. Nah, ketagihan inilah yang membuat kita tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa berpikir rasional, tidak bisa berpikir waras, sehingga kita akan menghalalkan segala cara untuk bisa melakukannya lagi. Ya, orang-orang yang berjudi bisa terlilit hutang, bisa menjual rumahnya, menghabiskan semua hartanya, bahkan tidak sedikit yang menjual anak gadisnya. Ngeri ya, ngeri lah. Makanya jangan main judi ya. Kemudian dari segi agama juga, kalau kita tanya, maka para pemuka-pemuka agama tadi akan berkata ya pokoknya haram lah, pakai jurus pokoknya lah ya. Nah, khusus perjudian ini sangat menarik loh. Kenapa menarik? Karena dari kecil kita sudah tanpa sadar tertanam tentang perjudian. Apa itu buktinya? Buktinya adalah misalnya ada dua orang anak, namanya Ucok dan Butet lah, Butet. Si Ucok datang sama si Butet, dibilang si Ucok, tadi aku lihat ada anjing sebesar kuda. Lalu si Butet bilang, ah masa bohong, mana mungkin. Lalu kata si Ucok, iya loh, kalau nggak percaya nanti ku buktikan. Lalu si Butet bilang, buktikan katanya kan. Lalu kalau benar kau belikan aku es krim ya, kata si Ucok. Jadi kalau nggak benar kau yang belikan aku es krim. Oke, nah disitulah dasar perjudian. Ada pertaruhan. Jadi sebenarnya sejak kecil kita tanpa sadar sudah tertanam dalam diri kita ini tentang perjudian. Nah, bahkan ketika kau beli polis asuransi untuk mobilmu, itu sebenarnya kamu sudah berjudi loh. Ya, polis asuransi. Misalnya kalau mobilmu nabrak, ya untung. Kalau mobilmu nggak nabrak, ya kamu rugi. Nah, itu dia. Nah, jadi apakah membeli polis asuransi membuat ketagihan? Kalau jawabannya ya, berarti kamu sudah berjudi. Jadi intinya adalah ketagihan. Ya, inti judi itu adalah ketagihan. Nah, daripada memperdebatkan judi itu haram, dosa, dilarang, lebih baik kita ganti pertanyaannya. Apakah Anda ketagihan berjudi? Nah, itu jawab sendiri. Nggak usah kita berdebat di sini ya. Jadi saya itu, Abang Sadar itu menekankan dari sisi ketagihan saja dan segi resikonya. Jadi kalau memang judi itu baik, judi itu tidak membuat ketagihan, ya lakukan saja, nggak ada masalah. Sama dengan minum-minuman keras, ya, sama dengan minum-minuman keras, rokok, ngopi. Misalnya kau bilang rokok, minum, ngopi itu tidak dosa, oke, tidak masalah. Tapi coba buktikan
Ketika Anda tidak merokok sebulan atau tidak Anda minuman keras misalnya tua dalam sebulan, apakah Anda mampu? Apakah Anda sanggup? Kalau Anda mampu, oke, berarti Anda lolos dari sisi ketagihan. Tapi kalau Anda tidak mampu, berarti Anda sudah ketagihan. Ya, dan itu yang membuat para pemuka agama melarang judi, melarang minuman keras, melarang rokok. Bahkan ngopi juga ada yang larang. Nah, itu dia. Kemudian, lalu kenapa merokok dan ngopi itu masalah? Di mana masalahnya? Ya, rokok itu kan sama kopi itu kan murah. Tadi masalahnya sudah jelas. Kalau kau ketagihan, itu yang jadi masalah. Kalau tidak ketagihan nggak masalah. Ya, bukti kau ketagihan tuh tadi, misalnya kamu sekarang minum tua 1 gelas, kan cuma 1 gelas, nggak masalah. Coba stop sebulan, bisa nggak? Bahkan kalau ada orang bangun tidur pun udah nyari tua, bangun tidur pun udah nyari rokok, bangun tidur pun udah nyari ngopi. Kalau tidak merokok, tidak ngopi, tidak minum tua atau tidak melakukan hal-hal itu, gelisah seharian. Nah, ini sisi ketagihan ini yang tidak baik. Ini yang membuat kita membuat para pemuka agama itu mengharam-haramkan, membuat dalil-dalil ayat dosa. Nah, jadi ada 4 indikator. Yang pertama, apakah membuat ketagihan? Yang kedua, apakah mengganggu kesehatan? Yang ketiga, apakah mengganggu ekonomi? Yang keempat, apakah mengganggu kesadaran? Nah, kalau satu saja kau jawab iya, nah, saranku, nasihatku lebih baik tinggalkanlah. Misalnya rokok, ngopi, mengganggu kesehatan, iya, ya udah tinggalkan. Atau mengganggu ekonomi, iya, dia tinggalkan. Tapi kalau tidak, ya lanjutkan. Nah, itu dia. Jadi tidak perlu ada dalil-dalil ayat haram, halal, dosa, masuk neraka, tidak perlu. Ya, jadi dari segi resiko, dari segi ketagihan saja kita bahas ya. Jadi itu yang perlu kita sadari. Nah, kalau kau tetap melakukannya, itu urusanmu sendiri. Ya, aku gak punya hak untuk melarang. Aku cuman mengatakan sadar. Oke? Ya, jadi semoga ini mencerahkan kau. Salam sadar. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Tapi kalau bisa, kliklah tombol like. Ya, biar semangat aku ngasih konten-konten samamu. Tombol like. Kalau kau bilang gak bagus pun ya, kalau gak bagus pun gak apa-apa lah, kasih pahala sama aku ya, kasih amal sama aku. Udah kau klik tombol like, kau klik lah tombol subscribe juga ya, biar ada pahalamu tambah-tambah, biar jangan dosamu aja yang makin banyak ya. Lalu tinggalkanlah komentar juga biar ada interaksi kita. Lalu bagikanlah sama orang-orang supaya makin banyak orang tersadarkan. Oke, terima kasih. Salam sadar.